Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ahmes, Burada Sakif dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan nomor NPM 2306206420. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih analisis instrumen yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu material di praktikum karakterisasi material. Nah, untuk instrumen yang pertama adalah Ultraviolet Visible Spectrophotometry atau UVV Spectrophotometry. Instrumen ini digunakan untuk menganalisa panjang gelombang sinar UV dan cahaya tampak. Lalu yang kedua adalah Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR instruments yang digunakan untuk menentukan gugus fungsi dalam senyawa organik maupun non-organik berdasarkan pita serapan karakteristiknya. Lalu yang ketiga adalah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar unsur yang khususnya logam sampel uji dengan menggunakan metode spektroskopi serapan atom. Dan yang terakhir adalah Simultaneous Thermal Analysis atau STA instrumen yang biasanya digunakan untuk mengukur perubahan berat senyawa dan perbandingan suhu sampel. Nah, untuk instrumen yang pertama adalah UV-Vis Spectrophotometry. Nah, prinsip dasarnya yang pertama adalah mengenai hukum Lambert-Beers, di mana di sini persamaannya itu A atau absorbance itu akan proporsional dengan lebar dan konsentrasi suatu sampel, di mana nantinya T di sini T itu akan merupakan jumlah cahaya yang ditransmisikannya. Lalu yang kedua adalah mengenai energi transfer, di mana tipe energi transfer pada instrumen ini itu berupa absorption pada region UV visible light. Nah, energi cahaya yang diterima atom itu akan membuat atom-atom tersebut tereksitasi. Di sini tereksitasi dari keadaan ground state menuju keadaan tereksitasi. Dan nantinya itu dia memerlukan energi berupa energi cahaya. Nantinya setelah dia udah tereksitasi, dia akan melepaskan energi emisi yang sejumlah dengan energi yang diperlukan untuk dia tereksitasi. Sehingga nanti bakal turun lagi energinya dari keadaan tereksitasi menjadi keadaan awal yaitu ground state. Lalu yang ketiga adalah mengenai UV visible spectrum. Nah, di sini visible spektrumnya itu dari 400 sampai 700 nanometer buat wavelength-nya atau lambdanya. Nah, ketika nanti sumber cahaya itu dipancarkan, atom-atom itu bakal menyerap cahaya pada region UV vis yang kemudian akan dihitung serapan atau cahaya yang ditransmisikannya menggunakan hukum Lambert-Beers. Nah, informasi yang diberikan nanti akan berupa komposisi sampel maupun konsentrasinya. Nah, selanjutnya adalah komponen dan cara kerja UV vis. Yang pertama adalah dari sumber cahayanya. Biasanya itu dalam range UV vis light yang nanti akan diteruskan ke wavelength selector. Nah, sumber cahayanya itu bisa berupa HCl atau hollow cathode lamp, HG vapor lamp, dan laser. Nah, buat wavelength selectornya itu bisa berupa monochromator yang paling sering dipakai, bisa absorption filter dan lain sebagainya. Yang nantinya wavelength selector itu buat memilih cahaya pada panjang gelombang yang sesuai untuk sample examination. Nah, nantinya pada analisis sampel atau sample examination diperlukan pengetahuan kondisi material apa sih yang kita lagi pakai untuk analisis instrumen ini. Contohnya di sini adalah kaca yang dia tuh berlaku sebagai filter, yang mana dia tuh bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang sekian, tapi dia tuh bisa mentransmisikan gelombang UVA pada rentang panjang gelombang sekian. Nantinya transmisi gelombang UVA ini akan diteruskan dan dideteksi oleh detektor yang mengubah cahaya menjadi sinyal nih, electric current. Nanti sinyal-sinyal tersebut akan diproses dan direcord oleh recorder berupa laptop yang nantinya akan menghasilkan atau mengenerate suatu grafik yang kita akan kalkulasikan menggunakan persamaan hukum Lambert-Beers. Lalu apa sih jenis-jenis dari instrumen UV vis? Di sini ada dua. Yang pertama adalah single beam UV vis spectrometry dan yang kedua adalah double beam UV vis. Nah, buat yang single beam ini sendiri, dia tuh merupakan jenis spektrofotometer yang paling simpel dibandingkan spektrofotometer yang lainnya, karena yang double beam ini lebih kompleks. Nah, tapi buat yang single beam itu fix atau spesifik cuman pada panjang gelombang tertentu, sedangkan pada double beam UV vis itu limitasinya bisa diminimalisasikan. Nah, apa sih kelebihan dari analisis instrumen UV vis? Nah, kelebihan yang pertama adalah dia tuh merupakan analisis EDT, sehingga sampel itu bisa dipakai lagi, pengukurannya cepat, gampang dipakai, dan dia tuh minimal dalam analisis datanya. Lalu instrumennya itu cenderung juga murah. Kekurangannya yaitu dia itu susah kalau kita nggak pakai fasa liquid, jadi kita harus meliquidkan suatu fasa kalau misalnya dia dalam fasa solid. Nah, lalu yang kedua adalah bisa ada kemungkinan terjadi deviasi dari persamaan Beers pada penyerapan cahaya. Nah, yang kedua adalah Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FAIR. Nah, untuk prinsip dasar pertama adalah persamaan Hooks dan pergerakan getaran. Nah, di sini dia tuh eksitasi atom atau molekulnya itu terjadi dengan cara bergetar. Yang molekul-molekulnya itu bisa bergetar dengan cara yang pertama adalah stretching, yang kedua adalah bending. Nah, nantinya kita akan menghitung vibrational frekuensinya dengan menggunakan hukum Hooks. Nah, di sini tuh gugus fungsi dari masing-masing ikatan itu berbeda dan kita itu bisa menentukan gugus fungsi apa memiliki vibrational frekuensi berapa gitu. Di sini pergerakan masing-masing atom itu menghasilkan vibrational frekuensi yang berbeda atau unik. Lalu yang kedua adalah infrared spectrum dan absorption location. Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah contoh buat spektrum FAIR-nya. Di sini itu saya memakai contoh propanol. Di sini kan dia grafiknya itu ada lengkungan pada absorption location di atas 3400. Berarti di sini kalau kita melihat dari tabel gugus fungsi grup infrared berupa alkohol 3400 sampai 3700. Nah, berarti kita itu bisa menyimpulkan grafik ini itu memiliki gugus fungsinya itu apa. Nah, di sini juga ada general region of infrared spectrum, di mana yang pertama ini ada region fingerprint, di mana dia itu memiliki energi yang paling rendah dibandingkan grup frekuensi region. Nah, di sini yang pertama itu dari wave number 500 sampai 1500 didominasi oleh gugus fungsi rangkap 1. Lalu untuk 1500 sampai 2000 gugus fungsi rangkap 2, lalu 2000 sampai 2500 rangkap 3, dan yang terakhir adalah gugus fungsi dengan ikatan hidrogen. Nah, komponen dan cara kerja dari FAIR. Pertama adalah sampel itu bisa dalam keadaan solid, liquid maupun gas. Dimana kalau dia itu dalam fase solid harus dalam berat 50 sampai 200 mg, kalau liquid 0,5 dan gas sekian. Lalu molekul atau gugus fungsinya itu harus aktif di region IR biar bisa terdeteksi. Lalu gelombang pada region IR mulai-mulai itu akan dipancarkan sehingga dia itu akan mengenai sampel si beam ini. Lalu molekul yang terkena paparan dari sinar tersebut akan mengalami vibration sehingga bakal tereksitasi dari keadaan ground state. Nanti ada beberapa panjang gelombang yang diserap, lalu panjang gelombang yang diserap tersebut akan ditransmisikan sehingga nanti transmisi dari sinar tersebut akan dideteksi oleh detektor. Ya, nantinya amplifier akan menguatkan sinyal yang ditangkap dari detektor. Lalu sinyal-sinyal tersebut akan di-record oleh recorder berupa komputer yang ada di sini, di mana nanti komputer akan mengenerate grafik-grafik yang dibutuhkan untuk analisa FAIR. Nah, nanti dari grafik kita bisa menganalisis gugus fungsi apa sih yang hadir dalam sampel yang kita lagi uji. Nanti kita akan membandingkannya dengan menggunakan tabel gugus fungsi. Nah, di sini beberapa aplikasi analisis dari FAIR pada industri. Yang pertama adalah industri
energi, di mana ini energi hidrogen. Nah, kita itu bisa menganalisis impurities yang ada pada energi hidrogen tersebut. Di sini ada industri pangan, farmasi, dan di sini ada industri forensik. Nah, apa sih kelebihannya? Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa yang tidak diketahui. Lalu kita juga bisa mendeteksi orientasi dan impurities suatu molekul sehingga dia itu bisa sangat-sangat sensitif. Kita juga bisa mengidentifikasi polimer, plastik maupun resin yang hadir dalam suatu sampel. Dan ini VFTIR itu minim persiapan, tapi kekurangannya adalah informasi unsur itu masih terbatas pada beberapa sampel dan molekul itu syaratnya harus aktif di infrared region. Lalu yang ketiga adalah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, di mana persamaan atau prinsip dasarnya adalah menggunakan Lambert-Beers laws lagi. Lalu di sini juga ada spektrum elektromagnetik, di mana nanti cahaya dari lampu katoda yang dipancarkan atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang spesifik yang nantinya akan membuat atomnya itu bergerak dari keadaan ground state menjadi keadaan tereksitasi. Di sini ada light of specific wavelength absorb. Jadi nanti atomnya akan menyerap panjang gelombang cahaya spesifik dan nanti akan membuatnya tereksitasi. Nah, nanti setelah dia diserap, dia akan dihitung serapannya menggunakan Lambert-Beers laws. Lalu di sini ada komponen dan cara kerja dari AAS, di mana yang pertama itu sampel itu harus dalam bentuk solution. Lalu sampel solution tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, nanti sistem di sini ada nebulizer, itu akan mengubah sampel solution tersebut menjadi butiran kabut halus, di mana nanti akan diintroduce ke flame-nya atau burner. Nah, burner itu digunakan untuk mengatomisasi sampel, yang nantinya akan membuatnya itu dalam ukuran skala atomik. Nah, nanti sumber cahayanya itu dari HCl atau hollow cathode lamp. Dan nantinya dia itu akan menghasilkan cahaya pada panjang gelombang spesifik sehingga membuat atom-atom terkena pancaran tersebut menyerap gelombang cahaya tersebut dan akan tereksitasi. Nah, nantinya gelombang yang diserap tadi akan ditransmisikan menuju monokromator, di mana monokromator ini akan mengubah sinar dari polikromatis menjadi monokromatis, di mana dia itu cuma bisa menghasilkan satu spektrum gelombang. Nah, dari cahaya monokromatis nanti akan dideteksi oleh detektor yang nanti akan diperkuat sinyalnya oleh amplifier. Lalu sinyal yang diperkuat tersebut akan di-record oleh recorder berupa laptop atau komputer, di mana nanti recorder tersebut akan mengenerate atau menghasilkan grafik-grafik yang nantinya akan dikalkulasikan menggunakan persamaan hukum Lambert-Beers. Nah, di sini ada jenis-jenis dari instrumen AAS, ada FAS, DFAS, dan HGAS. Di mana kalau FAS atau flame AS itu dia menggunakan flame sebagai sumber energi untuk atomisasi sampel, sedangkan kalau GFAS dia itu menggunakan tungku grafit yang dimana nanti akan dilakukan pada ruangan terisolasi. Nantinya akan dipanaskan dengan menggunakan metode atomisasi yang benar. Sedangkan kalau hydride generator dia itu mendeteksi hidrida volatil yang biasanya menggunakan bantuan reducing agent untuk menghasilkan hidrida yang nantinya akan diatomisasi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Buat yang FAS dia itu bisa mengukur volume sampel yang lebih besar dibandingkan jenis instrumen AS yang lainnya. Selain itu dia analisisnya juga cepat. Namun kekurangannya adalah dia kurang sensitif karena dia bisa mendeteksi skala ppm dan juga dia itu rentan terjadi interferensi matriks. Lalu yang GFAS dia itu volume sampel yang diukurnya lebih sedikit, analisisnya lambat karena GFAS itu dilakukan proses analisis secara bertahap. Lalu dia cuma lebih sensitif dibandingkan si FAS karena dia tuh bisa mengukur dalam skala ppm atau part per million. Dan dia itu juga bisa kelebihannya adalah mendeteksi hampir semua unsur logam. Dan yang terakhir adalah buat hydride generator itu volume sampel yang dapat diukur sedikit mikro, analisisnya lambat tapi sangat sensitif, dan tapi dia kekurangannya adalah terbatas hanya untuk unsur hidrida saja. Nah, yang terakhir adalah STA atau simultaneous thermal analysis, di mana pada STA dia itu menggunakan prinsip multi tools thermal analysis, di mana nanti dia itu menggabungkan dua jenis metode analisis thermal. Di sini ada TGDSC atau TGDTA, di mana kalau di TGDSC itu bisa melakukan pengukuran aliran panas. Lalu kalau di TGDTA itu bisa mengukur perbedaan suhu panas. Nah, dia itu dilakukan oleh termokopol diferensial yang secara terus-menerus itu akan mengukur dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah dekomposisi thermal dan reaksi pada material. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa, ada information table. Itu di sini bentuk grafik ya, ini bentuk grafik secara umum TGA dan DSC perbandingannya. Di sini ada thermal decomposition, oxidative decomposition, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah contoh dari STA thermogram. Di sini ada gabungan dari TGA dengan DSC, di mana yang TGA ini grafiknya berwarna merah sinyal TGA-nya, sedangkan kalau yang DSC itu warnanya abu-abu. Nah, TGA ini dia tuh mengalami dekomposisi thermal atau degradasi thermal, sedangkan kalau DSC ini ada aliran panasnya. Nah, di sini ada stabilitas thermal dari suatu polimer. Di sini berarti bisa disebutkan bahwa polymethyl methacrylate itu memiliki degradasi thermal yang buruk dibandingkan material polimer yang lainnya. Di sini tuh example of TGA thermogram. Sedangkan kalau yang DSC di sini tuh buat menentukan reaksi apa yang terjadi pada suatu material, apakah itu endotermik, eksotermik, dan di sini ada jenis-jenis dari reaksi endotermik dan eksotermik. Kalau eksotermik di sini berarti ada kristalisasi, crosslink, dan oxidation. Sedangkan kalau endotermik berarti ada melting plus transition, dan nanti kalau dia diteruskan panasnya bakal burn. Lalu yang kedua adalah komponen dan cara kerja dari STA. Yang pertama adalah sampel akan dipanaskan dalam tungku neraka yang sangat sensitif, di mana dia itu ditaruh di sample carrier. Lalu masa suatu sampel nantinya akan dipantau terhadap suhu dan dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu dengan bantuan detektor, nanti masa sampel itu akan diplotkan terhadap waktu dan suhu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan beberapa informasi dari plottingan termogram tersebut. Nanti kita analisis dari kayak gini, nanti kita bisa mendapatkan beberapa informasi seperti ini. Lalu apa sih aplikasi dari STA pada industri? Yang pertama ini bisa dilakukan pada resin. Nah, kalau resin itu bisa juga mengalami degradasi thermal. Lalu ada industri pangan, lalu polimer. Di sini juga ada industri keramik. Nah, apa sih kelebihannya dari analisis STA? Itu kita bisa mengetahui kurva aliran panas dari suatu material. Kita juga bisa melihat tingkat degradasi dari suatu material akibat panas, dan kita juga bisa menggunakan sampel dalam ukuran yang kecil. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan STA ini untuk analisis suhu tinggi pada transisi fase. Tapi kekurangannya adalah dia itu nggak bisa mengukur kapasitas panas dan nggak bisa menganalisis kuantitatif untuk pengukuran perubahan entalpi, misalnya panas fusi. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai analisis instrumen dari praktikum karakterisasi material. Di sini ada referensi yang saya pakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.